Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi dengan gue Sahla Aludra. Kali ini kita akan membahas tentang rule of law. Apa sih rule of law itu? Untuk ingin tahu lebih lanjut, ditonton terus ya video ini sampai akhir. Selamat menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Rule of law merupakan konsep dari common law, di mana seluruh lapisan masyarakat dan negara beserta kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. Munculnya rule of law yaitu yang pertama diawali dengan adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga, perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi. Menurut Friedman tahun 1959, pengertian rule of law dibedakan menjadi dua, yaitu secara formal dan secara hakiki atau materi. Secara formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasi atau organized public power, yaitu seperti negara. Sedangkan secara hakiki atau material menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan yang buruk. Pengertian rule of law menurut para ahli. Yang pertama, Friedrich, 4 unsur pokok berdirinya satu right state. Yang pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang kedua yaitu menurut Sunarjati Hartono, rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Yang ketiga yaitu menurut Sacipto Raharjo. Ya, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Prinsip-prinsip rule of law secara formal atau menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali menurut pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum, menurut pasal 28D ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja, menurut pasal 28D ayat 2. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki atau material. Yang pertama, berhubungan erat dengan the enforcement of the rule of law. Yang kedua, keberhasilan the enforcement of the rule of law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa, menurut Sunarjati Hartono tahun 1982. Yang ketiga, rule of law juga mempunyai akar sosial dan akar budaya Eropa, menurut Sacipto Raharjo tahun 2003. Yang keempat, rule of law adalah suatu legalisme, aliran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Yang ketiga, rule of law adalah suatu legalisme liberal menurut Sacipto Raharjo tahun 2003. The enforcement of the rule of law atau pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara senantiasa mengandung premis atau prasyarat bahwa kaidah yang dilaksanakan merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil atau sesuai dengan paham masyarakat yang bersangkutan tentang keadilan sosial. Unsur-unsur rule of law. Yang pertama, adanya supremasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.
Ciri-ciri dari supremasi hukum. Yang pertama, hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat. Yang kedua, negara tidak dapat disalahkan, tetapi pejabat yang dapat disalahkan. Yang ketiga, hukum tidak dapat diganggu-gugat kecuali oleh Mahkamah Agung. Supremasi hukum berlandaskan yang pertama, equality before the law, yaitu segala warga negara berkedudukan sama dalam hukum dan wajib mematuhi hukum. Kedua yaitu constitution based on human right, yaitu adanya jaminan hak-hak asasi dalam konstitusi, keputusan-keputusan pengadilan. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Penegakan rule of law di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep rule of law telah banyak dihasilkan, namun dalam penegakannya belum optimal, sehingga rasa keadilan sebagai wujud dari pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Lembaga penegak hukum di Indonesia terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta yang keempat, badan peradilannya itu terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pertama, Kejaksaan. Tugas dan wewenang Kejaksaan. Pertama, di bidang pidana, yaitu yang A, melakukan penuntutan, yang B, melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ya, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan ikut menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kepolisian. Kepolisian berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, adapun tugasnya, yang pertama, berkoordinasi dan supervisi dalam instansi pemerintah tertentu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat, badan peradilan. Badan peradilan terdiri lagi menjadi 4, yaitu pertama, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang ketiga yaitu Peradilan Tinggi dan Peradilan Negeri, merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan ini yaitu untuk menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan tingkat banding di Peradilan Tinggi. Strategi rule of law di Indonesia. Yang pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.